Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang akan mensimulasikan sidang anak di mata kuliah Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak. Saya Muhammad Raihan Syaputra sebagai panitera pengganti, dan perkenalkan, saya Kadianto sebagai hakim tunggal, dan ada di samping sebelah kiri saya adalah Muhammad Adhanaswari sebagai orang tua Aliana atau anak bermasalah hukum. Saya Bintang Permata Putra selaku jaksa penuntut umum. Saya Rizka Alfia sebagai penasihat hukum. Saya Najwa sebagai saksi 1. Saya Farid sebagai korban. Saya Liana sebagai ABH. Saya Naifa sebagai saksi 2. Saya Nuti Melani sebagai mama. Ibu. Selamat menyaksikan. dalam simulasi ini saya akan mengadaptasi fakta kasus menjadi anak berhadapan dengan hukum. ABH bernama Aliana didakwa melakukan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan persetubuhan terhadap anak korban bernama Farid. Dengan latar belakang kejadian yang diambil dari dokumen putusan penggunaan aplikasi chat untuk transaksi seksual di sebuah kosan. Karena ini adalah SPPA, persidangan dipimpin oleh hakim tunggal. Majelis hakim memasuki ruang persidangan, hadirin dimohon berdiri. Hadirin, silakan duduk kembali. Pada hari ini sidang anak yang menghadiri perkara pidana nomor 1 garis miring Pinsus anak garis miring 2024 garis miring PN Cirebon atas nama anak berhadapan dengan hukum Saudari Aliana dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Mengingat ini adalah persidangan anak, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum. Kepada penuntut umum, apakah ABH, penasihat hukum, dan orang tua telah hadir? Baik, yang mulia, terima kasih. Kami laporkan anak berhadapan dengan hukum yaitu Saudari Aliana didampingi orang tuanya, Ibu Nungki dan Bapak Ardan, serta penasihat hukum Saudari Rizka telah hadir. Baik, panitia mohon pastikan kehadiran anak korban dan saksi, serta apakah anak korban didampingi oleh pekerja sosial atau penasihat hukum. Siap yang mulia, anak korban Farid didampingi oleh pendamping yang ditunjuk oleh Pusat Pelayanan Terpadu. Saksi Najwa dan Naifa juga telah berada di ruang tunggu. Semua pihak sudah siap yang mulia. Baik, Saudari Aliana, silakan berdiri di depan. Saudari Aliana, silakan berdiri untuk disumpah. Saya, Saudari Aliana, mengikuti perkataan saya. Saya bersumpah. Saya bersumpah. Saya memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Saya memberikan keterangan yang sebenar-benarnya Guna kepentingan di persidangan. guna kepentingan di persidangan. Silakan Saudari Aliana duduk kembali. Baik, Saudari Aliana, untuk saat ini kamu umur berapa tahun? 15 tahun yang mulia. Lahir 6 Juni 2009. Baik, Ibu Nungki dan Bapak Ardan, Anda adalah orang tua dari anak Saudari Aliana. Mohon didampingi anak Anda selama persidangan dan berikan dukungan psikologis yang dibutuhkan. Baik yang mulia. Saudari penasihat hukum, Saudari Rizka, Anda siap mendampingi anak Saudari Aliana pada hari ini? Siap yang mulia. Kami penasihat hukum dan puskapom siap mendampingi anak Aliana sepenuhnya. Baik. Saudara penuntut umum, silakan baca dakwaan Anda. Baik, terima kasih yang mulia.
bahwa anak berhadapan dengan hukum yaitu saudari Aliana pada hari Senin tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat bertempat di kamar nomor 20 kos Melati, diduga dengan sengaja membujuk anak korban yang bernama saudara Farid dan berusia 13 tahun untuk melakukan persetubuhan dengannya. Perbuatan ini diawali dengan komunikasi melalui aplikasi micet dengan akun atas nama Alexa. Anak Aliana bertransaksi dengan seseorang seharga Rp200.000 setelah korban Farid tiba di kamar anak Aliana. Meskipun mengetahui usia korban Farid adalah anak di bawah umur, tetap melanjutkan perbuatan persetubuhan tersebut. Perbuatan anak Aliana diancam pidana dalam pasal 81 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Junto Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Demikian dakwaan yang kami sampaikan, Yang Mulia. Baik, Saudari Aliana, apakah mengerti isi dakwaan yang sudah dibacakan oleh penuntut umum? Saya mengerti, Yang Mulia. Baik, penasihat hukum, apakah Anda mengajukan eksepsi terhadap dakwaan tadi yang sudah dibacakan? Tidak, Yang Mulia. Kami tidak mengajukan eksepsi dan akan langsung tahap pembuktian. Baik, agenda selanjutnya adalah pemeriksaan saksi-saksi dan anak korban. Kepada panitera, mohon panggil anak korban, saudari Farid dan pendampingnya untuk masuk ke ruang sidang. Anak korban Farid dan pendamping dipersilakan masuk ke ruang sidang. Silakan duduk. Anak saudari Farid, duduklah di sini dengan tenang. Jangan takut. Di sini kami ingin mendengar cerita dari kamu. Untuk saat ini usiamu di umur berapa? Usia saya 13 tahun, Pak. Baik, untuk jaksa penuntut umum, apakah ada pertanyaan kepada saudari Farid? Baik, terima kasih, Yang Mulia. Untuk anak Farid, coba ceritakan kembali apa yang terjadi pada malam itu di kamar kos. Jadi saya datang ke sana, ke kamar nomor 20 karena saya dihubungi lewat widget oleh akun yang bernama Alexa dan langsung dikasih harga 200.000. Saya kira yang di foto itu yang akan saya temui, tapi ternyata itu Aliana. Baik, saudari Farid yang ada di sini, apakah yang kamu lakukan setelah melihat Aliana? Kami sempat mengobrol sebentar. Dia bilang usianya 16 tahun. Lalu dia tanya mau langsung atau tidak. Saya waktu itu bingung. Tapi dia yang duluan membuka baju. Kami lalu melakukan persetubuhan 2 kali dengan gaya yang diganti. Setelah selesai, saya kasih uang 200.000. Baik, saudari Farid, apakah kamu merasa dipaksa, dibujuk, atau diancam untuk melakukan hal seperti itu? Awalnya enggak sih, Yang Mulia. Tapi saya merasa dia membujuk dengan kata-kata yang manis. Saya merasa kaget karena dia beda dari foto. Tapi karena sudah berjanji saya akan membayar, jadi saya tetap lakukan. Baik, cukup. Baik, dari penasihat hukum, apakah ada pertanyaan kepada saudari Farid? Terima kasih, Yang Mulia. Farid, tadi kamu katakan bahwasannya kamu mendatangi ke kamar tersebut. Apakah kedatangan kamu itu inisiatif sendiri setelah melihat tawaran BOJ micet, atau Aliana yang secara langsung memaksa kamu untuk datang? Saya datang atas inisiatif sendiri. Setelah saya datang, Aliana membujuk saya. Dia yang mengajarkan saya untuk berhubungan badan, meskipun saya sempat ragu karena dia beda dari foto. Baik, cukup. Saudara Farid,
kamu bisa kembali ke tempat pendampingmu. Kepada pendamping, mohon diperhatikan psikologis anak korban. Silakan. Kepada panitera, panggil saksi saudara Najwa untuk maju ke depan. Saksi atas nama saudari Najwa dipersilakan maju ke depan. Baik, saudara saksi 1, saudara Najwa, silakan berdiri untuk disumpah. Saya bersumpah, saya memberikan keterangan yang sebenar-benarnya guna kepentingan di persidangan. Silakan duduk kembali. Saudari Najwa berikan keterangan yang sejujur-jujurnya dan tidak ada yang dikurangi atau tidak ada ditambah-tambahkan. Baik yang mulia. Jadi yang saya ketahui, saya ini seorang kakak kelasnya Farid. Terus saya menemukan nomor HP Farid ada di grup Open BO di daerah Cirebon. Lalu saya langsung laporin ke orang tuanya. Kata orang tuanya, tidak mungkin anak saya itu melakukan seperti itu. Baik, dari saudara penuntut umum, apakah ada pertanyaan kepada saksi 1 ke saudari Najwa? Baik, terima kasih yang mulia. Pada saksi Najwa, apakah Anda mengetahui siapa yang memasukkan akun Farid ke grup BO atau siapa yang mengelola akun Alexa yang menghubungi Farid? Baik, saya tidak tahu siapa yang mengelola akun Farid untuk dimasukkan ke grup tersebut. Tapi yang saya tahu, Aliana itu dikasih uang 200.000 oleh Farid setelah melakukan persetubuhan tersebut. Baik, kepada saksi 1, silakan duduk kembali di tempat yang semula. Kepada panitera, panggil saksi 2, saudari Naifa. Saksi 2, saudari Naifa dipersilakan maju ke depan. Baik. Saudari Naifa, silakan ikuti perkataan saya. Saya bersumpah. Saya memberikan keterangan yang sebenar-benarnya guna kepentingan di persidangan. Baik, silakan duduk kembali. Saudari Naifa, apakah kondisi saat ini dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Baik, saudari Naifa berikan keterangan yang sejujur-jujurnya dan tidak ada kata-kata yang dikurangi atau kata-kata yang ditambah-tambahkan. Baik yang mulia. Baik, saudara Naifa, pekerjaan apa yang saat ini Anda lakukan? Saya adalah karyawan dari kos yang tempat kejadian tersebut yang mulia. Baik, untuk kepada saudara penasihat hukum, apakah ada pertanyaan kepada saksi 2 kepada saudari Naifa? Baik, terima kasih yang mulia. Saudara Naifa, apakah Anda pernah melihat anak Aliana masuk ke kamar nomor 20 bersama anak korban Farid pada tanggal 21 November 2023 malam? Ya, saya melihat sekitar pukul 7:30 malam, anak Aliana masuk ke kamar nomor 20 dengan korban Farid. Saya tanya, kenapa anak kecil dibawa masuk dalam kamar? Baik, apa jawaban Aliana saat ditegur oleh saudari Naifa? Aliana bilang, dia pacar saya, Bu. Tapi saya curiga,
setelah kejadian itu, saya baru tahu mereka melakukan BO. Saya menyesal tidak langsung lapor polisi saat itu juga. Baik, kepada saudara penuntut umum, apakah ada pertanyaan kepada saksi 2 bernama saudari Naifa? Baik, terima kasih yang mulia. Pada saksi Naifa, apa Anda tahu dari mana anak Aliana mengenal Farid? Saya tidak tahu pasti yang mulia, tapi sepengetahuan saya, Aliana menggunakan aplikasi chat untuk mencari tamu. Seperti yang dilakukan oleh anak Aditya yang pernah menyewa juga di kamar kos tersebut. Saya pernah melihat dia memegang uang dari hasil itu. Baik, cukup. Silakan saudari saksi 2 bernama saudari Naifa, silakan duduk kembali di ruang tunggu seperti semula. Baik yang mulia. Baik, sekarang giliranmu untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya. Apakah keterangan saksi-saksi dan korban tadi ada yang salah? Keterangan Farid benar ya mulia. Saya yang mengajak Farid ketika kami sudah berada di kamar. Awalnya saya cuma iseng karena saya butuh uang dan saya tergiur dengan uang banyak. Saya juga awalnya mengira Farid umurnya sama seperti saya, umur 16 tahun. Dan seperti apa yang dia bilang juga dia berumur 16 tahun. Tapi ternyata dia masih kecil. Saya ingin melakukan itu sekali dengan Farid. Baik, kenapa kamu berani melakukan hal seperti itu? Apakah kamu tidak takut dengan tindakan hukum? Kamu itu kan masih kecil, kamu itu masih usia sekolah. Kenapa kamu berani melakukan hal seperti itu? Saya sudah tidak bersekolah. Saya butuh uang untuk biaya kehidupan saya sehari-hari. Saya gelap, saya menyesal. Baik, dari saudari penasihat hukum, apakah ada pertanyaan kepada saudari Aliana? Baik, terima kasih yang mulia. Anak Aliana, apakah kamu tahu bahwa perbuatan kamu itu bisa merusak masa depan anak korban yaitu Farid? Iya, saya tahu sekarang. Saya minta maaf kepada Farid dan keluarganya. Baik, cukup. Kepada saudari Aliana, duduk kembali di samping penasihat hukum. Sekarang kepada Bapak Ardan dan Ibu Nungki, silakan maju di depan ruang sidang. Baik, Bapak Ibu dalam keadaan sehat? Sehat ya. Baik. Bagaimana perilaku anak Aliana sehari-hari di rumah? Apakah anak Aliana selama ini kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang kepada bapak dan ibu? Baik yang mulia, untuk anak kami Aliana, kami sebisa mungkin memberikan perhatian sebagai orang tua, tapi karena tuntutan ekonomi keluarga juga yang mengharuskan saya dan juga bapaknya Aliana mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari. Itu yang mungkin membuat anak kami kekurangan kasih sayang dan juga perhatian yang mulia. Sejak Aliana putus sekolah, dia sering bergaul dengan orang yang salah yang mulia. Kami mohon keringanan hukum seringan-ringannya untuk anak kami. Dia adalah anak kami satu-satunya yang masih yang kami. Kami tidak mau masa depannya hancur. Baik, dari penuntut umum, apakah ada pertanyaan kepada kedua orang tuanya? Baik, terima kasih yang mulia. Kepada orang tua BH, berapa lama anak Aliana putus sekolah? Dan apakah selama ini Anda mengetahui pergaulannya dengan anak Aditya dan anak Viola? Apakah Anda pernah mengajukan permohonan damai dengan keluarga korban? Baik yang mulia, untuk
sudah menemui orang tua dari Farid, tapi kami tidak memberikan uang damai. Kami hanya minta maaf kepada Farid dan juga kepada orang tuanya atas perbuatan yang anak kami lakukan tadi. Baik, keterangan dari kedua orang tua. Silakan kedua orang tua, Bapak Ardan dan Ibu Nuki, silakan duduk kembali di seperti semula. Terima kasih. Silakan duduk kembali di depan majelis hakim. Baik, kepada jasa penuntut umum, apakah ada tuntutan pidana yang sudah disiapkan? Baik, terima kasih Yang Mulia. Baik, Untuk tuntutan pidana telah kami siapkan Yang Mulia. Kami penuntut umum memohon agar majelis hakim menjatuhkan hukuman berupa menetapkan anak berhadapan dengan hukum anak Aliana bersalah, menjatuhkan tindakan berupa pelatihan kerja selama 6 bulan di Balai Latihan Kerja Anak dan mengembalikan kepada orang tua untuk membina dengan pengawasan Balai Permasyarakatan atau Lapas selama 1 tahun, serta membayar denda sebesar Rp500.000 subsidi 1 bulan pelatihan. Terima kasih Yang Mulia. baik, kepada penasihat hukum, silakan sampaikan pembelaan kepada tuntutan yang tadi sudah dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami mohon keringanan hukuman. Anak Aliana mengakui perbuatannya dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya. Aliana adalah tulang punggung keluarga. Kami mohon agar anak Aliana diberikan pembinaan di luar lembaga, yaitu pengawasan Bapas yang lebih lama agar bisa kembali ke masyarakat dan melanjutkan hidupnya. Baik, sidang ditunda untuk musyawarah majelis dan Aliana mohon tunggu putusan dengan tenang. Pembacaan putusan dibuka kembali. Menimbang bahwa anak berdasarkan dengan hukum saudari Aliana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengan sebagaimana dalam dakwaan. Memutuskan, pertama, menyatakan anak berhadapan dengan hukum saudari Aliana terbukti bersalah. Kedua, menjatuhkan tindakan khusus berupa penyerahan kepada orang tua untuk dibina selama 1 tahun di bawah pengawasan Balai Pemasyarakatan dan dikenakan pelatihan kerja selama 3 bulan. Ketiga, membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian putusan ini dibacakan pada hari ini di persidangan anak yang terbuka untuk umum, kecuali pada pembacaan fakta-fakta. Mengingat pada persidangan ini, karena persidangan ini persidangan di bawah umur, maka persidangan ini kami tutup. Meninggalkan ruang persidangan, hadirin dimohon berdiri. Baik, terima kasih dari persidangan kelompok 1. Kurang lebihnya dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan.